Semoga semua baik, sehat ya. Nah, dan kali ini saya ingin membahas bagaimana cara kita menentukan tata letak rumah. Wah, ini dia guys. Sangat simple dan membuat hati senang tentunya. Waduh. Jadi guys, cara menentukan tata letak rumah ini sangat penting ya. Karena kita itu kadang ini kok rasanya panas rumah, atau ini kok licin, terlalu licin, atau ini kok kurang hijau. Jadi guys, tips yang pertama adalah hubungi orang yang ngerti. Iya guys. Jadi banyak sekali orang yang ngerti mengenai desain rumah ya. Desain rumah yang bagus yang nanti akan menciptakan suatu rasa yang adem, menenangkan dan membawa kebahagiaan lebih ya. Tentunya membawa kesehatan, itu juga yang terpenting yang harus dilihat ya. Dan kesehatan ini juga harus dilihat dari segi lahir batin. Jadi itu tips yang pertama guys. Kita menuju ke tips kedua. Lihat dan pastikan kesejukan. Iya guys. Jadi rumah yang sejuk membawa kesejukan di hati, membawa kesejukan pada sekitar. Jadi kesejukan itu juga ditentukan guys tentunya. Lalu yang ketiga, lihat segala sisi. Jadi segala sisi ini dilihat guys. Penempatan sesuatu ya. Lalu melihat posisi jendela misalnya. Jendela nih pagi hari kena sinar matahari masuk, bagus misalnya gitu. Contoh-contohnya seperti itu guys, dan membawa ketenangan yang lebih. Dan guys ini bisa melihat segala sisi juga dari kesenangan guys juga. Jadi guys ini melihat ini saya nih kalau duduk di rumah si Anu nih, saya kok senang ya duduk di terasnya. Di teras tuh ada apa misalnya, taman atau apa yang buat senang gitu, atau burung yang berkicau, burung liar dan sebagainya guys ya. Dan itu adalah yang ketiga. Yang keempat, selalu menentukan arah yang baik. Iya guys. Jadi arah itu nanti kan guys bisa tentukan ya, arah yang sehat untuk matahari masuk, matahari keluar, dan juga udara masuk, udara keluar, itu kebisingan dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan guys. Jadi menemukan arah yang baik ini juga sangat penting guys. Yang kelima, jangan berpaku pada satu pendapat. Ini dia guys. Jadi yang pertama tadi kan menghubungi orang yang ngerti ya. Lalu bertanya, teman-teman nih jangan berpaku sama satu pendapat. Jadi harus cari yang banyak. Pendapat yang banyak ya. Jadi pendapat yang banyak ini sangat penting. Nanti teman-teman bisa pilih-pilih, ini yang paling cocok buat saya. Lalu keenam, latih diri untuk tahu yang disukai. Iya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman misalnya duduk nih di teras kantor atau teman nih rasanya termain banget nih, saya tuh suka banget nih duduk di sini, rasanya nyaman ya. Itu teman-teman lihat apa sih yang bikin teman-teman tuh rasa hati itu senang gitu. Itu yang dicatat ya, jangan lupa dicatat. Jadi nanti kalau sudah mau menciptakan sesuatu seperti ini udah tahu posisinya seperti apa. Lalu yang ketujuh, tentukan mana situasi yang penting. Ini penting ya guys. Jadi terkadang kita kan punya kerjaan-kerjaan yang harus kita jalankan di rumah. Misalnya apa? Misalnya teman-teman suka melukis, atau teman-teman suka main pingpong, atau teman-teman
mungkin ada sesuatu yang mengerjakan di rumah yang sangat suka, misalnya catur atau lain sebagainya ya, itu situasi yang penting itu harus diutamakan juga guys. Jadi teman-teman ini juga bisa menciptakan sesuatu, wah ini saya perlu ini di rumah karena saya ada kegiatan untuk ini misalnya gitu. Jadi situasi penting itu perlu. Yang ke-8, melihat sampai ada batasan yang sejajar dengan kewajaran. Jadi maksudnya itu guys, batasan itu harus dilihat guys. Jadi batasan terkadang itu jangan sampai kita berlebihan ya. Jadi kewajaran itu sangat penting. Jadi udah sampai nih tahapan, wah ini rumah yang saya ciptakan ini udah lumayan tentrem, udah membawa ketenangan buat saya dan sudah mantap sekali gitu. Nah itu udah batas wajarnya di situ, udah jangan kalau ditambahin lagi nanti jadi di atas kewajaran, nah itu jadi fungsinya jadi berbeda nanti guys. Wah, jadi itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 adalah namai rumah idaman dengan harapan ke depan. Wah, ini penting guys. Jadi rumah itu diberi nama ya guys. Nah, diberi nama sesuai yang diharapkan ke depan. Jadi seperti doa guys. Jadi misalnya guys mau rumahnya, wah rumah keluarga bahagia, kayak gitu ya guys. Jadi udah dinamain nih guys. Nah, bisa jadi doa juga gitu kan guys. Jadi itu adalah 9 tips saya dan sangat sedikit bisa membantu ya, karena tipsnya itu sangat banyak. Saya harap teman-teman semua ini bisa menambah inspirasi ya. Wah, selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa di komen, subscribe, di like, dan di share ya guys. Wah, bye bye.